Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, marilah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, di subuh pagi hari ini kita masih mendapatkan begitu besarnya nikmat Allah. Allah masih bimbing kita di dalam keislaman. Allah masih berikan kita kemudahan untuk beribadah. Ini diantara tanda-tanda yang Allah berikan kemuliaan kepada hamba-Nya itu. Dan itu akan lebih mulia lagi ketika kita mau melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah sukanya luar biasa. Allah ridho dengan perbuatan itu, yaitu membaca dan memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Dan itu yang berkali-kali lo disampaikan di kajian di masjid ini itu. Karena kita bukan hanya sekadar diperintahkan untuk yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah yang ditegaskan dalam Al-Quran pada surah Fatir, ya, surah yang ke-35 ayat 29 itu. Tapi juga pada ayat yang lain Allah perintahkan pada surah Shad, surah yang ke-38 ayat 29 itu juga. Lihat dabarul ayati wal yatazakkaru ulul albab. Kalian tadaburi, kata Allah, pahami Al-Quran itu untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Jadi Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang berakal sehat itu satu di antara cirinya adalah orang yang mau mentadaburi Al-Quran, yang membaca dan memahami, merenungi, kemudian mengambil pelajaran. Dan insyaallah subuh pagi hari ini kita kembali akan bersama-sama mencoba mentadaburi firman Allah dalam Al-Quran, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebaikan bagi kita semuanya. Apa yang ulun sampaikan pada subuh pagi hari ini adalah kita mencoba apa yang dibaca imam dalam sholat tadi. Mana imamnya? Tadi imam membaca surah Ar-Ra'd, ya, benar ya? Atau juga menyebutnya surah Ar-Ra'd itu. Surah yang ke-13 dalam Al-Quran itu. Tadi diakhiri pada ayat yang ke-24, dalam ayat itu dibaca pada ayat yang kedua. Nah, tapi ada beberapa ayat yang menjadi cerita dalam Al-Quran itu yang bagus untuk kita coba pahami. Ketika tadi sampaikan bahwa Allah memberikan kita akal untuk berpikir itu memahami Al-Quran, maka mendengar tadi dalam rakaat kedua, ya, di ayat 19 itu dimulai dan seterusnya. Ini coba kita bahas bersama. Dalam ayat 19 dari surah Ar-Ra'd itu tadi disampaikan imam membacanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa ma ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatazakkaru ulul albab. Dia berkata Allah, adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan Rabbmu, kata Allah Tuhanmu, itu benar sama dengan orang yang buta. Innama yatazakkaru ulul albab, hanya orang-orang yang berakal sehatlah yang dapat mengambil pelajaran. Nah, dari ayat ini kan Allah menjelaskan bahwa apakah sama, kata Allah, orang yang ketika wahyu itu diturunkan dan dia mau membaca, memahami, dengan orang tidak mau menerima wahyu Allah itu. Ajakan Allah, peringatan Allah.
Dan ini bisa kita lihat dalam cerita yang sangat fenomenal itu kan dalam Al-Quran, cerita di masa Rasulullah. Dua sosok manusia, suami istri yang ingkarnya luar biasa, sombongnya luar biasa. Siapa dia? Abu Lahab dan istrinya. Ini yang hidup di masa Rasulullah. Ya, kalau kita perhatikan dalam surah Al-Lahab itu kan surah yang ke-111, hanya 5 ayat satu surah itu khusus menceritakan suami istri, Abu Lahab dan istrinya. Apa yang terjadi dengan ayat itu? Allah menceritakan 3 ayat pertama itu kesombongan Abu Lahab itu luar biasa. Ketika diajak oleh Rasulullah untuk beriman dengan turunnya wahyu Allah untuk semua makhluk itu beriman pada Allah, Abu Lahab menolaknya. Sama dengan juga istrinya. Ayat 4 dan 5 itu dengan kesombongan yang luar biasa, bahkan mau mencelakakan Rasulullah. Jadi dia selalu menghamburkan, dalam riwayat disebutkan menghamburkan duri di jalan-jalan yang biasa dilalui Rasulullah. Ini untuk apa? Agar Rasulullah celaka itu. Nah, itu yang hidup di masa Rasulullah. Maka pada ayat-ayat surah Al-Lahab itu Allah ceritakan 2 makhluk ini pasti akan menghuni nerakanya Allah. Sudah jelas disebutkan. Tapi lu kadang-kadang bingung juga kan, ada orang imam sholat itu tidak mau membaca surah Al-Lahab gitu. Ada kan ya? Karena itu cerita tentang menghuni neraka Abu Lahab, katanya kalau membaca itu takut akan mengikuti cerita itu sifat Abu Lahab itu. Dan semakin kita baca cerita itu akan memberikan peringatan kepada kita bahwa ini Allah jelaskan 2 sosok manusia yang sombongnya luar biasa. Ketika Allah katakan turunnya wahyu Allah, sama enggak kata Allah yang mengetahui dengan orang yang buta. Akma itu kan buta, artinya buta bukan sekedar matanya. Saya itu kadang-kadang itu buta hatinya, buta pendengarannya. Kalau katakan innama ya tadzakkaru ulul albab. Sungguh Allah itu kan mampu menerima ajakan Allah, beriman kepada Allah. Nah, itu di masa hidupnya Rasulullah kan itu kan ya. Kita bacakan itu tabat yada Abi Wattab itu. Binasalah, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh-sungguh binasa kata Allah. Itu kan asbabun nuzulnya ayat itu turun berkaitan dengan ketika Rasulullah mengajak orang-orang beriman pada waktu itu untuk tetap beriman pada Allah, dan orang yang belum beriman agar beriman pada Allah. Nah, pada waktu itu kan Rasulullah naik ke Bukit Safa karena ada perintah Allah, ya, wa anjir asyiratakal aqrabin. Kan dalam surah Asy-Syu'ara kan surah yang ke-26 ayat 214 itu, wa anjir asyiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluargamu, kaum terdekatmu, kata Allah. Dan Rasulullah mengumpulkan sahabat yang telah beriman, yang belum beriman juga. Nah, satu di antara yang datang itu adalah Abu Lahab. Ketika Rasulullah mengajak untuk beriman, maka Abu Lahab dengan kesombongannya dia banting tangannya mengatakan, celakalah engkau Muhammad itu. Kemudian turunlah surah Al-Lahab itu yang menceritakan binasalah, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Namun oleh sebab ayat berikutnya kan itu kan kata Allah, dia akan menjadi isi neraka yang apinya bergejolak, itu termasuk istrinya. Dan kalau kita baca riwayat tentang Abu Lahab itu kan, Abu Lahab itu orang yang paling kaya di antara paman-paman Nabi, ya. Orangnya tampannya luar biasa, kulitnya putih, dan bahkan istrinya pun yang diberi gelar Ummu Jamil itu kan, Ummu Jamil itu dia ibu yang paling cantik pada waktu itu. Tidak ada yang bisa menandingi kecantikannya istri Abu Lahab sehingga dapat gelar Ummu Jamil. Tapi apa yang terjadi? Ketampanan, kecantikan bukan sebuah jaminan dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, malah akan mendapat siksanya Allah, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan dalam ayat yang lain, ketika Bilal kan belum pernah ceritakan, ketika penaklukan kota Makkah itu kan kemudian kaum muslimin memasuki Makkah, maka ketika tiba waktu saatnya azan sholat, kemudian Bilal itu naik ke atas Ka'bah. Nah, orang-orang yang dari Madinah kenal siapa Bilal itu kan ya, muadzinnya Rasulullah.
Tapi ada di antara kaum muslimin yang pada waktu itu masih berdiam di Makkah, ketika melihat Bilal naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan, maka ada yang mengatakan, lah itu si budak hitam itu mengumandangkan azan. Apakah kalau bukan dia yang mengumandangkan azan Allah murka? Apakah tidak ada lagi orang yang bisa mengumandangkan azan selain dari Bilal yang kulitnya hitam itu? Nah, kemudian turunlah Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat 13, apa kata Allah? Inna a'ramakum indallahi atqakum. Jadi kemuliaan itu diukur Allah dari ketakwaan, bukan dari kekayaan, bukan dari ketampanan, bukan dari kekuasaan. Allah katakan kalau kalian bertakwa Allah muliakan, beriman pada Allah Allah muliakan. Nah, ini yang kemudian kita ambil cerita juga, misalnya pada umat sebelum Rasulullah, siapa yang sangat fenomenal itu kan dalam Al-Quran ceritanya Fir'aun. Kan Fir'aun itu kan hidup di zaman Nabi Musa. Ada 3 sosok manusia yang hidup di zaman Nabi Musa yang sombongnya luar biasa, sehingga Allah binasakan dan kematian pun mengenaskan. Fir'aun, Qarun, Haman, itu kan ya 3 makhluk yang sombongnya luar biasa. Fir'aun sombong dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya. Qarun sombong dengan kekayaannya. Haman sombong dengan keilmuannya. Maka Allah ceritakan dalam Al-Quran. Nah, ini kan ketika Allah berikan kata Allah, Al-Quran kuturunkan wahyuku, apa sama orang yang mau mempelajari dengan orang yang matanya buta, hatinya buta, telinganya buta, kata Allah. Hanya orang yang berakal yang mau mengambil pelajaran. Nah, bersyukurlah kita. Mau membaca Al-Quran, mau memahami Al-Quran, tidak sempat di rumah, kita datang ke majelis ta'lim, majelis ilmu, duduk bersama, berhimpun, dibacakan ayat-ayat Allah, dipelajari bersama. Ini tanda di antara orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kita mengambil pelajaran itu kan ya. Cerita kesombongan Fir'aun itu kan luar biasa. Ketika dia mengatakan dengan para pembesarnya, pada waktu itu termasuk Haman, penasihat Fir'aun, karena keilmuannya, karena kecerdasannya. Kata Fir'aun, wa qala Fir'aunu jaruni a'tul Musa. Maka berkatalah Fir'aun kepada para pembesar kerajaan pada waktu itu, jaruni a'tul Musa, biarkan aku membunuh Musa. Wal yad'u rabbahu, sungguh Musa itu, suruh Musa itu berdoa lawan Tuhannya, minta tolong dengan Tuhannya Musa. Kenapa? Karena Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan kan. Ketika dia katakan kepada rakyatnya, apakah ada Tuhan selain dari aku? Jadi Fir'aun mengaku jadi Tuhan. Makanya diperintahkan ketika dia mengancam untuk membunuh Nabi Musa, Fir'aun mengatakan wal yad'u rabbahu, suruh Musa itu berdoa dengan Tuhannya. Inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyuzhira fil ardil fasad. Sungguhnya kata Fir'aun, Musa itu hendak merubah agamamu dan hendak membuat kerusakan di bumi. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan, orang mengajak kepada sebuah kebaikan, kemudian dikatakan hendak merubah kaidah ajaran agama Allah, maka apa bedanya dengan Fir'aun? Menyebar fitnah, itu kan ya? Fir'aun mengatakan, ini akhafu ayyubaddila dinakum. Aku khawatir, kata Fir'aun, nanti Musa ini akan merubah agamamu, akan mengajarkan agama yang dibawa Tuhannya. Nah, ini kan sekarang kan bisa terjadi tuh ya. Ada Fir'aun sekarang? Ada ya? Ada kan ya? Ada jad-biat itu kan ya? Memang ada Fir'aun sekarang itu kan ya? Nah, ini perilaku seperti memfitnah itu kan sudah ada sejak zaman dulu. Fir'aun pun memfitnah Nabi Musa. Apa yang terjadi? Kebinasaan yang luar biasa. Bahkan ketika Fir'aun mau ditenggelamkan, itu pernah ceritakan di majelis yang lain. Ketika Fir'aun itu mau tenggelam, mau mati, sudah tenang, baru sadar, ya kan? Karena Al-Quran menjelaskan misalnya dalam surah Yunus. Surah Yunus itu surah yang ke-10 dalam Al-Quran, pada ayat 90 dan seterusnya. Allah sudah menjelaskan ketika Fir'aun itu mau tenggelam, kata Allah dia mau mati, maka dia berkata, qala amantu annahu la ilaha illallah amanat bihi banu Israila
wa anna minal muslimin. Dan berkatalah Fir'aun ketika menjelang kematiannya, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel, aku yakin kan tidak ada Tuhan selain dari Tuhannya Bani Israel. Wa anna minal muslimin, dan aku seorang muslim, orang yang berserah diri. Itu pengakuan Fir'aun. Namun pada ayat berikutnya, ayat 91, Allah katakan al'ana. Kenapa kata Allah kau baru sekarang mau beriman? Nah itu kan ya. Kenapa kata Allah kau sekarang mau beriman? Kan waqada asaita. Kamu adalah orang-orang yang masuk berbuat kerusakan qablu wa kunta minal mufsidin. Dia kata Allah, kamu itu Fir'aun sebelumnya adalah orang yang durhaka, ya, dan orang yang berbuat kerusakan. Kenapa sekarang mau beriman? Nah, mufsidin dalam ayat itu adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Jadi kalau sudah dia sesat, dia sesatkan orang lain, ini Fir'aun namanya. Sudah berdusta, membawa orang lain berdusta pulang, itu Fir'aun. Ya kan? Sudah tahu sesat, melanggar ajaran agama Allah, orang lain juga disesatkan. Ini perilaku Fir'aun dalam cerita Al-Quran. Nah, untuk bukti itu maka Allah katakan fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalafaka ayatan wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Pada hari ini kata Allah, kuselamatkan jasadmu Fir'aun untuk menjadi pelajaran bagi generasi yang datang setelahmu. Namun kata Allah, kebanyakan manusia wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun, dia mengabaikan tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah, kebesaran Allah. Nah, belum pernah melihat jasad Fir'aun, ya kan? Ini cerita Al-Quran kan, berarti benar. Nah, terakhir ini lu dapat postingan dari yang beredar di media sosial itu kan, katanya wajah Fir'aun itu sama dengan wajah orang Indonesia. Wallahu alam ya, lu kada dimadakan bujur kadanya, karena lu kada pernah melihat. Dipadakan bujur, kalau salah kan jadi dusta kan, fitnah. Ya sudah, kita ambil cerita Fir'aun aja sudah, bahwa ini ciri orang yang dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan karena kesombongannya. Ya kan, itu diceritakan di mana? Di Al-Quran itu belum menceritakan. Ketika Fir'aun mengatakan waqala fir'aunu zaruni ya'tul Musa wal yad'u rabbahu. Kan dalam surah Al-Mu'min atau surah Ghafir itu kan ya, ayat yang ke-26 surah yang ke-40 itu semua diceritakan oleh Allah. Nah, kata Allah dalam ayat tadi yang dibaca imam dalam salat tadi kan, diantaranya dalam ayat 19, apa ma ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal wa kaman huwa a'ma innama yatazakkaru ulul albab. Nah, kemudian Allah rinci pada ayat 20-nya. Benar sambung ya. Tadi Fir'aun ada Qarun itu kan ya. Qarun itu kan sombong dengan hartanya kan ya. Merasa usahanya sendiri kan. Innama utitu ala ilmi indi. Dalam surah Al-Qasas ya, surah ayat 78 itu kan, surah yang ke-28. Kata Qarun, ini hartaku ini karena aku dapatkan karena kepintaranku kan, bukan campur tangan Allah. Qarun juga diceritakan bukan sekadar sombong dengan hartanya, tapi juga bakhil dengan hartanya kan. Bakhil itu kan perilaku yang sangat dicela dalam Islam. Karena Al-Quran sendiri mengatakan dalam surah Al-La'il kan, ayat 8, 9, 10 itu surah yang ke-92 itu, wa amma man ba'ila wasta'na wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang bakhil, kata Allah, merasa cukup istighna, dia diustakan kebenaran janji Allah tentang kebaikan, maka kata Allah, dia akan dimudahkan dalam kesesatannya, dimudahkan dalam berbuat keburukan. Jadi orang-orang yang mendustakan kebenaran janji Allah, Allah bimbing, dimudahkan, tapi dalam keburukan. Nah, cerita Haman juga sama kan, bangga dengan ilmunya. Haman itu ceritakan manusia yang cerdas, itu luar biasa, sehingga menjadi penasihatnya juga dari Fir'aun itu. Nah, kalau kita bangga dengan berbagai macam keilmuan, kesombongan dengan ilmu juga Allah murkanya luar biasa. Nah, itu ayat yang tadi. Nah, sekarang lu sambung ayatnya. Cerita yang ayat 19 dari surah Ar-Ra'd. Apa kata Allah? Alladzina yuquna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq.
Jadi antara orang-orang yang mampu mengambil pelajaran, orang yang dia dimuliakan oleh Allah, Allah katanya orang yang dia memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian itu. Ayat 20 tadi kan baca Imam, alladzina yuquna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Dia orang yang memenuhi janji Allah. Apa janji kita dengan Allah? Mentauhidkan Allah, itu kan ya, menjaga agama Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, bertasbih kepada Allah. Ini diantara janji-janji kita kepada Allah. Makanya orang-orang yang mau menjaga keimanannya, iman pada Allah dan Rasul, kemudian dia jaga agama Allah, dia agungkan Allah, dia besarkan Allah, dan lidahnya, lisannya banyak bertasbih memuji Allah, maka Allah jamin dia dengan sebuah kemenangannya apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu'minuna billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Kan dalam surah Al-Fat itu kan surah yang ke-48 ayat 9 itu kan, ya kata Allah, orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasul, wa tu'azziruhu, kan dia menjaga agama Allah, wa tuwaqqiruhu, dia agungkan Allah, wa tusabbihuhu bukratan wa asila, dan dia bertasbih pagi dan petang. Maka ini diantara orang-orang yang diberi oleh Allah jaminan kemenangan. Ya, dalam surah Al-Fat itu kan apa kata Allah? Kerjakan saja itu, nah, iman, jaga agama Allah, agungkan Allah, kan wakabbirhu takbira, agungkanlah Allah seagung-agungnya, maka Allah jamin dengan sebuah kebaikan. Nah, jadi kata Allah ayat 20-nya ya. Nah, kemudian ayat 21 dari surah itu, walladzina yasiluna ma amara ayus shalah wa yasawna rabbahum wa yaquna su'al hisab. Jadi kata Allah, orang-orang dia menghubungkan apa yang diperintahkan untuk dihubungkan, silaturahim. Jadi orang yang tidak hanya sekedar beriman kepada Allah, dia jaga hablum minallah, tapi juga dia menjaga hablum minan nasnya. Ya kan, walladzina yasiluna ma amarallahu yusalla, ayatnya kan ya, walladzina yasiluna ma amarallahu yusalla, walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusalla, dia orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah untuk dihubungkan, silaturahim, jaga ini kan. Jadi jangan kita ada sedikit benci dengan orang lain, sedikit dendam dengan orang lain, itu kan memutus silaturahim. Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah man qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Jika lu pernah mendengar cerita, pernah kajian seorang ustadz, bagus tuh kan ya, bagaimana kalau orang ini kerjanya senang membuat kerusakan, memfitnah orang lain, pokoknya macam-macam lah keburukan, memfitnah kita sendiri, apa kita boleh memutus silaturahim? Jangan. Tapi menjaga jarak itu diperbolehkan. Ini Ustadz ahli fikih yang menjelaskan itu. Ya. Jadi kata beliau, memang itu benar. Jangan putus silaturahim, tapi jaga jarak aja itu nah. Ya kan? Jangan tapi memarahin kalau mendengar kisah anak-anak itu, ya sudah berjauh, itu aja. Tapi jangan putus silaturahim. Karena orang yang putus silaturahim, kata Rasulullah, dia la yadkhulul jannah, mengkoti orang, tidak masuk surga. Nah, jadi ini ciri di antara orang yang dimuliakan oleh Allah, dia mampu menjaga hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi ketika imam membaca ayat itu luar biasa. Jadi ingat lagi kan ya, Allah melarang kita untuk bermusuhan, Allah melarang kita untuk membenci orang lain. Berbeda pendapat silakan, tapi jangan dibenci orang itu. Ya kan? Tapi kadang-kadang ada juga orang yang karena sudah kita banjam tuh menyangitnya itu kan ya, rasa diambil, rasa diapa segala macam, lalu menulih aja kada mau itu nih kan ya, menulih apa ya, melihat aja kada mau itu nih. Ya. Udah Allah melarang dalam Al-Quran tuh kan ya. Ya kata Allah, janganlah kau palingkan wajahmu dari orang lain karena kesombonganmu kan. Kita perhatikan dalam surat Luqman ya, surah yang ke-31 ayat 8 itu kan, ayat 18 kan. Jangan kau palingkan wajahmu dari orang lain, kata Allah, karena kesombongan. Nah itu
Nah, sambungannya kan wa yasawna rabbahum, dan orang yang dia kata Allah takut dengan Tuhannya. Takut itu kan bukan sekedar kita dipahami takut dengan azab Allah, itu pasti. Tapi wa yasawna rabbahum itu orang yang dia takut amalnya tidak diterima oleh Allah. Dia takut ketika dia beribadah menjadi amal yang sia-sia. Makanya kita diajarkan untuk beramal itu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, yang Allah ridho. Jadi kalau sholat bukan sekedar menggugurkan kewajiban, ya kan ya. Kita bisa sholat selesai, tapi gugur kewajiban selesai. Gugur kewajiban, tapi ada hal yang dituntut oleh Allah. Bermakna tidak sholatnya itu di hadapan Allah. Nah ini yang kita lakukan. Jadi takut amal tidak diterima, kan itu kan ya. Takut dengan siksa neraka, takut dengan ketika kita berbuat keburukan Allah berikan balasan di dunia. Itu kan wa yasawna rabbahum. Nah kalau sambung lagi wa yaquna soal hisab, dan dia pun kata Allah takut dengan hisab yang buruk. Nah ini ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah kan, Allahumma a'tini kitabi yamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Rabb, berikanlah nanti buku amal catatan kebaikan amalku itu dari sebelah kananku. Allahumma a'tini kitabi yamini wa hasibni hisaban yasira, dan hisablah amalku dengan hisab yang mudah. Jadi kalau kita nanti di akhirat menerima catatan amal itu dari sebelah kanan, ya kemudian kita hisab dengan amal yang mudah, insya Allah ada catatan kebaikan itu. Karena kita yakin bahwa segala macam bentuk yang kita kerjakan ada catatannya kan ya. Banyak kalau kita baca surah Yasin ya, Yasin ya, yang hafal surah Yasin itu kan ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullan shay'in ahsaynahu bi imamin mubin. Dikata Allah surah Yasin itu kan ya, surah yang ke-36 ayat 12 itu apa kata Allah, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan kamilah kata Allah yang akan menghimpun mereka dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Jadi ada catatannya gitu kan ya, wa naktubu ma qaddamu, ada semuanya, wa atharahum, ada bekasnya, ya kan. Nah ini kita yakin bahwa langkah kaki kita menuju ke tempat yang mulia ini Allah berikan kebaikan, ya kan, dan niat kita untuk beribadah juga Allah berikan kebaikan. Nah ini Allah katakan dalam surah Ar-Ra'd tadi pada ayat yang ke-21, wa yaqufuna su'al hisab, dan orang yang dia takut dengan hisab Allah Subhanahu wa taala. Jadi berupaya dengan sebaik-baiknya. Nah ayat 22-nya dipercepat ya karena waktunya. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, wa aqamus shalah, dia jadikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan dia infakkan sebagian rezeki yang diberikan dengan diam dan terang-terangan. Maka kata Allah, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, maka dia kata Allah akan menolak keburukan itu dengan kebaikan. Allah jamin dengan ulaika lahum uqbadar, dia akan mendapatkan tempat kesudahan yang baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, orang-orang yang dia sabar mencari keridhaan Allah. Contohnya apa? Salat. Salat itu kalau kita sabar mengerjakannya, nikmatnya luar biasa. Jika dosa tanpa hancapan, Allahu akbar, assalamualaikum, nah itu kan repot. Sama dulu bulan jadi terakan bulan Ramadan itu kita tunggu aja waktunya, itu pasti akan sampai waktu berbuka. Jika dosa kita kayak kekanakan itu kan puasa sunnah misalnya, itu sejam sekali melihat jam di dinding, babila jua ajan maghrib, wah itu kan repot itu. Tunggu ya aja maghrib itu pasti sampai. Cuma yang jadi persoalan, apa kita sampai dengan waktu ajan maghrib atau kita lebih dulu meninggalkan waktu maghrib, itu kan. Kalau kita lebih dulu meninggalkan waktu maghrib kan selesai, tidak bisa. Tapi kalau kita diberi kesempatan oleh Allah untuk sampai waktu berbuka puasa, nah itu kan nikmatnya luar biasa. Nah ini kata Allah, dia orang yang sabar menjadi keridhaan Tuhan dengan banyak apa? Ruku dan sujud, rukaan sujada ya bertaguna padlam lama waridwana.
Kamu lihat kata Allah itu umat Rasulullah itu dia orang yang banyak rukuk dan sujud mencari keridhaan Tuhannya. Nah, salat kan ya. Kemudian kata Allah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan dia infakkan hartanya kata Allah diam-diam dan terang-terangan, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, kemudian dia tolak kejahatan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbad dar, mereka mendapatkan tempat kesudahan yang baik, yaitu surganya Allah. Jadi kalau sholat dijaga, kemudian berinfak, itu kan ya. Kemudian kata Allah orang yang berbuat buruk dibalas dengan kebaikan. Dengan cara apa berbuat kebaikan? Doakan agar dapat hidayah. Itu aja. Lu pernah mendengar cerita seorang jamaah, Ustaz, lu pernah mendengar cerita ada seorang ustaz yang ceramah tentang kolbun salim, itu kan ya. Selalu mengajak orang untuk berhati yang baik, yang bersih. Tapi sini tuh penyangitan, pendendam aja, itu kan. Nah, kayak apa caranya? Jangan tapi diual, doakan dia dapat hidayah, selesai, sudah kan, itu kan. Jadi kebaikan bagi kita. Kalau orang yang dia mengajak orang untuk berhati yang bersih, hati yang baik, tapi dia sendiri menjadi orang yang pendendam, sedang mencari kesalahan orang lain, ya, sedang berbuat orang lain menderita, itu tidak usah dilawan dengan kekerasan, doakan aja. Mudah-mudahan sih dapat hidayah, itu kan ya. Nah kalau dapat hidayah kan buat baik kita berpahala. Apalagi misalnya Arab Cina bininya sudah dihidayahkan, itu kan alhamdulillah kan ya. Sudah dapat hidayah ya, sudah dapat hidayahnya sudah kubah kawin, itu kan ya. Dan bini hidayah, nah itu sudah luar biasa. Nah, jadi kata Allah itu orang-orang yang mendapat kesudahan yang baik, itu surganya. Apa surganya? Allah jannatu adnin. Di ayat 23-nya Allah katakan jannatu adnin yadkhuluna wa man shalah. Maka Allah aku berikan kepadanya surga Aden yang mereka bisa masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh. Siapa? Min abaihim, bapaknya, nenek moyangnya, wa azwajihim, pasangannya, wa dzurriyyatihim, keturunannya, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat pun akan datang mengucapkan selamat. Jika kalau kita tadi sampaikan cari keridhaan Allah dalam beribadah, jaga sholat, berinfak, itu kan ya, orang berbuat buruk dibalas dengan kebaikan, maka Allah jamin dengan surga. Surga apa? Surga Aden yang Allah katakan mereka masuk ke dalamnya bersama siapa? Bapaknya, ibunya, nenek moyangnya, pasangannya. Kalau sebentar ya, kalau suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, wa dzurriyyatihim, anak cucunya, kan ya. Kemudian kata Allah malaikat pun masuk, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat masuk dengan mengatakan selamat melalui semua pintu. Salamun alaikum bima sabartum panikma uqbad dar. Selamat atas kamu karena kesabaran dan alangkah indahnya tempat kesudahan yang baik, yaitu surga. Nah, ini ayat yang dibaca imam tadi sampai ayat 24. Ya. Nah, kira insya Allah kita semua sudah mampu mengerjakannya. Apa yang Allah perintahkan tadi kan ya, jaga akidah kita, jaga ibadah kita, kemudian berbuat baiklah kepada orang lain, itu kan ya. Kemudian sabar dalam beribadah, infakkan harta kata Allah, jaga janji dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia, maka Allah berikan dia tempat kesudahan yang baik di akhirat, itu surga, bukan seodar nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah renungan yang bisa disampaikan. Mari kita sama-sama terus menjaga janji kita dengan Allah, akidah kita, hubungan dengan manusia, perbanyak ibadah, berbuatlah kebaikan, tidak berbuat kerusakan, dan insya Allah ini dijamin oleh Allah dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.